Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Para jamaah salat subuh Masjid Darul Ulum yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat hidayah taufik, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menjawab seruan Allah Azza wa Jal untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah kumpulkan hari ini kita di atas sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kelak di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita juga bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah, para jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita ingin melanjutkan kembali kajian kita dari fikih salat berjamaah yang merujuk kepada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dengan syarah dari Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting terkait fikih salat berjamaah dan imamah, yaitu tentang al-ahaqqu bil imamah, tentang siapa yang paling berhak untuk menjadi imam di dalam sholat. Hadis yang akan kita bahas jamaah pada kesempatan pagi hari ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah yang paling aqra' terhadap kitabullah, yang paling qari' terhadap kitabullah azza wa jal. Nanti kita akan jelaskan jamaah tentang maksud dari yang paling qari', yang paling baik penguasaannya terhadap kitabullah. Apa yang dimaksud dengan aqra'uhum li kitabillah? Tapi itu kriteria pertama dan hendaknya dijadikan prioritas di dalam menunjuk seseorang untuk menjadi imam di dalam sholat, yaitu aqra'uhum li kitabillah, yang paling qari' terhadap kitabullah. Fa in kanu fil qira'ati sawa', dan jika semuanya di dalam qiraat itu sama, kualitasnya sama, hafalannya sama-sama banyak, fa'a'lamuhum bisunnah, maka didahulukan yang kedua adalah dia yang paling
menguasai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling mengerti tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawaan, dan jika pemahaman mereka sama-sama baik terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa aqdamuhum hijratan, maka yang jadi pertimbangan berikutnya adalah siapa yang lebih dahulu hijrah. Sebagian mengatakan siapa yang lebih dulu masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kata Nabi SAW, fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau masing-masing sama-sama lebih dulu dalam hal hijrah, maka pertimbangan berikutnya adalah fa aqdamuhum silman, siapa yang lebih dulu masuk ke dalam agama Islam. Wa fi riwayatin sinnan, siapa yang lebih tua, yang lebih senior. Jadi ternyata jamaah, hadis ini menunjukkan bahwa pertimbangan tua muda itu dalam imamah itu ada di skala yang paling akhir. Jadi pertimbangan paling final, bukan ditempatkan di tempat yang pertama. Dia menjadi pertimbangan terakhir ketika di dalam satu masjid atau wilayah atau komplek sama-sama baik pemahamannya terhadap Al-Quran, sama-sama banyak hafalannya, sama-sama baik bacaannya misalnya, kemudian juga sama-sama paling menguasai sunnah Nabi SAW, sama-sama lebih dahulu hijrah, baru pertimbangan terakhir adalah yang lebih tua, aqdamuhum sinnan. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani, dan tidak diperbolehkan seseorang mengimami pihak lain di dalam kekuasaannya, fi sultani, di daerah kekuasaan atau teritorialnya. Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidni, dan hendaknya seseorang itu tidak duduk di rumah seseorang di tempat yang dimuliakan oleh sahibul bait. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, berkunjung ke rumah seseorang, maka hendaknya kita tidak duduk di tempat yang memang tempat itu adalah tempat mulia buat si ahlul bait. Dan tapi kita hendaknya memilih tempat yang lebih rendah posisinya dari tempat yang biasa diduduki oleh si penghuni rumah atau sahibul bait. Baik, jamaah yang Allah muliakan. Tadi Nabi kita menyampaikan fal ya ummu al-qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami suatu kaum itu, suatu masyarakat, sebuah jamaah adalah yang paling qari terhadap kitabullah. Apa maknanya? Kata para ulama, maknanya adalah aktsaruhum hifzan, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Itu pertimbangan pertama. Jadi yang lebih layak untuk menjadi imam sholat adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Faman hafizal Qur'ana kamilan muqaddam ala man hafidha nisfahu. Siapa yang hafalan Al-Qur'annya full 30 juz, itu lebih didahulukan daripada yang hafalan Qur'annya hanya setengah Qur'an atau 15 juz. Yang hafalannya 1 juz 30, itu lebih diutamakan daripada yang hafalannya setengah dari juz 30. Yang hafalannya trikul, lebih rendah lagi nih, lebih didahulukan dari yang hafalan cuman Al-Ikhlas. Ya kan, yang penting lebih banyak jemaah. Yang paling banyak hafalannya itu lebih diprioritaskan. Itu udah jadi kaidah para ulama ketika menafsirkan sabda Nabi SAW, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami suatu kaum itu yang paling qari. Yang paling qari itu siapa? Terhadap kitabullah. Aktsaruhum hifzan. Pertimbangan pertama para ulama adalah mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Itu pertimbangan pertama. Itu makna yang pertama dari aqra'uhum li kitabillah, yang paling qari terhadap kitabullah. Sebagian ulama mengatakan
maknanya adalah al-ahsanu qira'atan, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jadi bukan cuma sekedar hafal, karena ada orang hafal Quran tapi mungkin bacaannya kurang bagus. Kalau hari ini ada kalau hari itu tidak ada. Yang paling banyak hafalannya itu otomatis paling bagus bacanya. Kenapa? Karena Al-Quran pada masa itu dihafal dengan sistem talaqi. Yakni syekh membacakan di hadapan muridnya berulang kali, lalu kemudian si murid ini mengulangi bacaan syekhnya sampai hafal. Lalu kemudian nanti muridnya membacakan, syekhnya memantau bacaan muridnya tersebut. Sehingga kalau ada kesalahan baca, itu langsung terdeteksi. Kalau hari ini orang ngafalin Quran aja bisa sendiri, jemaah. Sekarang udah banyak tuh mushaf hifzan. Mushaf yang di situ dibuat dengan sistem untuk mempermudah seseorang dalam menghafal Quran. Sehingga bisa dia menghafal Quran tanpa guru. Meskipun ini kurang ideal, jamaah. Karena yang namanya hafalan Quran itu mesti dengan sistem talaqi. Karena khawatir ada kesalahan baca, itu tidak terdeteksi saat dia menghafalkan kitabullah tersebut. Jadi makanya ini dijaga turun-temurun. Dahulu orang yang paling banyak hafalannya itu insya Allah bacaannya juga bagus. Tapi karena hari ini ada orang yang bisa menghafal sendirian, ya tidak melalui sistem talaqi tadi, membaca di hadapan syekh, atau syekh membaca di hadapannya, terus dia mengulang apa yang dibaca oleh syekhnya sampai hafal, ya maka akhirnya ada beberapa penghafal Al-Quran, itu dari sisi hafalan kuat, tapi ternyata bacaannya keliru, atau bacaannya salah, atau bacaannya kurang tepat. Itu bisa terjadi hari ini. Tapi kalau dulu enggak, insya Allah para sahabat Nabi itu yang talaki langsung di bawah bimbingan Nabi SAW, mereka ketika membaca Al-Quran di hadapan Nabi, kalau salah langsung dikritisi sama Nabi SAW. Begitu juga Nabi ketika membaca Al-Quran di hadapan Jibril. Terkadang Jibril membaca Al-Quran, Nabi menyimak, ya. Terkadang Nabi yang membacakan, Jibril menyimak. Kalau ada kesalahan, itu langsung dikoreksi oleh Jibril alaihissalam. Begitu turun-temurun. Dari Nabi ke para sahabat, dari para sahabat ke para tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in. Terus, itu sistem itu dijaga tuh. Nah, hari ini ada penghafal Quran, dia bisa menghafal Quran tanpa berguru. Karena tadi ada banyak sekali Quran-Quran, mushaf-mushaf ini yang membantu kaum muslimin untuk mudah menghafal Quran tanpa metode talaqi tadi. Sehingga itu pertimbangannya jamaah yang kedua. Paling banyak hafalan Qur'annya, paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Sebagian ahsanuhum fahman, sebagian mengatakan makna aqra'uhum li kitabillah, dia yang paling faham terhadap kitabullah, terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi paling tidak ada 3 kriteria terkait Qur'an ini. Ya, orang yang paling layak untuk menjadi imam adalah dia yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, yang paling faham terhadap Al-Qur'an. Kalau sudah ada orang seperti ini di masjid kita jemaah, maka dia yang lebih didahulukan untuk menjadi imam sholat. Nah, seandainya satu masjid ini hafalannya semuanya 30 juz jemaah. Ini kan seandainya ya. Boleh dong berharap ustadznya semuanya nanti selesai majelis ini punya motivasi untuk jadi imam semua kan. Menghafal berapa? Gak usah banyak-banyak jamaah, 30 juz saja, jangan lebih. Ya, 30 juz saja. Jangan lebih, sesat kalau lebih masalahnya. 30 juz Al-Qur'an. Siapa yang di sini hafal 30 juz, bacanya bagus, ya, itu langsung didahulukan menjadi imam sholat. Meskipun para ulama tetap memberikan syarat, dia harus paham tentang teknis fikih imamah. Jadi dibekali dulu tentang fikih imamah, bagaimana menjadi imam sholat, ya, dalam panduan sunnah Nabi SAW. Bagaimana, ya, menjadi imam sholat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.
Selesai dia paham itu, dahulukan dia menjadi imam sholat. Nah ternyata masing-masing tadi, ternyata semuanya banyak hafalannya. Ya, sama-sama 30 juz nih misal di pesantren jemaah ya. Pesantren penghafal Al-Quran 30 juz semua. Nah, siapa yang kita dahulukan kalau begitu? Sama-sama bagus bacaannya kan santri-santri. Maka kata Nabi SAW, fa'a'lamuhum bis sunnah. Dia yang lebih paham terhadap sunnah Nabi SAW. Maksudnya apa? Dia yang paling paham ahkamus syariah. Dia yang paling paham tentang hukum-hukum syariat. Baik terkait sholat, terkait puasa, terkait haji, dan yang semisalnya. Siapa yang paling paham terhadap syariat agama ini, ya penguasaannya baik terhadap fikih Islam, maka setelah pertimbangan hafalannya paling banyak, bacaannya paling bagus, diprioritaskan mereka yang paling menguasai hukum-hukum syar'i. Dia yang paling menguasai ahkam fiqhiyah, hukum-hukum fikih, baik fikih sholat, fikih puasa, fikih haji, fikih zakat, fikih muamalat, dan seterusnya. Kemudian kalau mereka sama semua, ini luar biasa, sampai sunnahnya saja, sampai pemahamannya terhadap hukum-hukum syar'i, semuanya sama-sama bagus. Yaitu masyarakat yang Masya Allah jemaah. Maka harus cari pertimbangan berikutnya. Siapa? Aqdamuhum al-hijrah. Yang lebih dahulu hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Artinya yang paling lama tinggal di negeri kaum muslimin. Berarti penduduk lokal itu lebih didahulukan dari pendatang. Secara logika seperti itu kata para ulama. Tapi kalau kita lihat jemaah, di masa Nabi SAW dan para sahabat, di masa Khulafaur Rasyidin, itu ternyata yang didahulukan justru adalah para pendatang, ya kan? Nabi SAW pendatang dari Mekah hijrah ke Madinah. Setelah Nabi wafat, siapa yang menggantikan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pendatang juga, asli Mekah, tinggal di Madinah, wafat di Madinah, jadi khalifah di Madinah. Jadi imam, kalau dulu tuh kan sistemnya siapa yang jadi khalifah, dia udah ngerangkap imam Masjid Nabawi. Udah otomatis. Siapa yang jadi gubernur, dia jadi imamnya di situ, di masjid tersebut. Lalu kemudian setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar. Umar juga muhajirin, pendatang. Setelah Umar wafat, digantikan oleh Utsman. Utsman juga pendatang. Setelah Utsman wafat, digantikan oleh Ali. Ali radhiyallahu an juga pendatang. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan siapa yang lebih dulu hijrah atau siapa yang lebih dulu menetap di wilayah tersebut, ini jadi pertimbangan terakhir setelah paling menguasai Quran, kemudian yang kedua paling menguasai hukum-hukum syariat. Dan ternyata kalau kita lihat, ya memang 4 orang ini yang paling baik penguasaannya terhadap Al-Quran dan penguasaannya terhadap hukum-hukum syari. Karenanya mereka layak untuk didahulukan bahkan dari penduduk negeri tersebut. Nah ternyata sama-sama lebih dulu hijrah. Apa pertimbangan berikutnya? Fa'aqdamuhum silman, yang lebih dulu masuk Islam. Sebagian riwayat menyebutnya aqdamuhum sinnan, yang lebih dulu lahir, yang paling tua. Dan ini riwayat tidak bertentangan kata para ulama. Fala ta'arudul aula, tidak ada pertentangan dan kontradiktif dalam riwayat silman dan sinnan. Siapa yang lebih dulu Islam, dan riwayat yang lain siapa yang lebih dulu lahir, yang paling tua. Kenapa? Karena man kana akbaru sinnan fahuwa muqaddam silman. Karena secara logika, kalau silsilah keluarganya adalah keluarga Islam, keluarga Muslim, siapa yang lebih lahir duluan, otomatis dia yang duluan
Islamnya, kan begitu. Makanya dulu para ulama kita itu kalau ngelihat orang tua jamaah keluar rumah, ini diantara simbol ketawaduan, diantara penjelasan Al Hasan Al Basri rahimahullah, kalau kita keluar rumah, kita ngelihat orang yang lebih tua dari kita, para sepuh-sepuh kita di sini, masya Allah, yang usianya sudah ada yang 60, sudah ada yang 70, mungkin ada yang 80. Kita melihat dia dengan pandangan dia lebih dulu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia yang lebih dulu sholat, dia yang lebih dulu meletakkan keningnya di tempat sujud, dia yang lebih dulu tilawatul Quran, dia yang lebih dulu berzikir kepada Allah, dia yang lebih dulu bermunajat kepada Allah ketimbang kita yang anak kemarin sore, kan gitu. Nah, maka setelah semua kriteria sama jemaah, paling banyak hafalan Qur'annya, paling bagus bacaan Qur'annya, paling baik pemahamannya terhadap Qur'annya, paling baik dan paling luas pemahamannya terhadap hukum syar'i, paling dahulu hijrah. Nah, baru pertimbangan berikutnya yang lebih dulu masuk Islam atau yang lebih dulu lahir. Dengan kata lain yang lebih tua, yang lebih senior. Nah, maka dari hadis ini jemaah mudah-mudahan para sepuh, para senior itu lebih memilih untuk mengalah dan memberikan tempat imamah di sini kepada mereka yang memenuhi kriteria tadi jemaah. Karena kriteria lebih tua itu kriteria yang terakhir. Maka hendaknya didahulukan kriteria yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sebagian wilayah enggak, pokoknya dia yang dahulu ngimamin di situ sampai mati juga di situ. Dikubur kalau bisa di mihrab tuh, biar nggak ada yang gantiin posisi dia gitu. Ini tidak dibenarkan jemaah. Jadi meskipun anak kecil, sebagaimana dalam riwayat Amr bin Salamah itu pernah meriwayatkan jemaah bahwa Nabi itu beliau pernah disampaikan oleh bapaknya, ya, yaitu Salimah, bapaknya pernah berkata begini, ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Kata bapaknya Amr bin Salamah, sesungguhnya aku datang dari sisi Nabi dengan kebenaran. Aku pengen bawain berita yang hak nih kepadamu wahai anakku. Dia berkata, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Kalau datang waktu sholat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Dan hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Aktsarukum Qur'anan. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kata Amr bin Salamah, fanadharu, kemudian waktu itu jamaah itu saling melirik satu sama lain. Kira-kira siapa yang paling banyak hafalannya? Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Ternyata pada saat itu tidak ada yang lebih banyak hafalan Qur'annya ketimbang diriku, kata Amr bin Salamah. Faqaddamuni, maka mereka mendahulukanku. Wa ana ibnus sitti aw sab'i sinin. Padahal waktu itu aku anak 6 atau 7 tahun. Ya, padahal waktu itu aku cuman seorang anak kecil yang usianya baru 6 atau 7 tahun. Tapi dia yang lebih didahulukan dari para sepuh-sepuhnya, dari para sahabat senior. Itu bisa jadi beliau hari itu ngimamin veteran perang Badar jemaah, veteran perang Uhud. Yang kata Nabi SAW, innallaha ittala ala ahli Badar. Sesungguhnya Allah memandang ya orang-orang yang pernah ikut perang Badar dengan pandangan rahmat. Lalu Allah berfirman, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Silahkan berbuat sesuka kalian wahai ahlul Badar, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Itu menunjukkan tentang betapa besarnya keutamaan orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Dan hari itu mereka fair, mereka nggak kecewa. Ketika yang dimajukan hari itu adalah anak kecil umur 6 sampai 7 tahun, tapi yang memang betul-betul baik penguasaannya terhadap Al-Quran, dia yang paling banyak hafalannya dan dia yang paling bagus bacaannya.
Jadi udah nggak ada alasan lain jemaah. Kalau di masjid ini atau masjid manapun kita mendapatkan misal ada seorang santri lagi liburan nih. Biasa dia nyantren kan sehari-hari. Dia lagi liburan, anaknya Bapak Fulan misalnya, ya, dia bacaannya bagus, hafalannya juga banyak, dan tadi dia sudah paham tentang fikih imamah. Jadi di briefing dulu dia tentang fikih imamah. Sudah selesai itu, nggak ada alasan lain udah. Wajib bagi kita untuk mendahulukan dia dari orang lain untuk menjadi imam di masjid ini atau di masjid manapun, ya. Dan jangan merasa tersinggung yang lain, karena sesungguhnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan hal tersebut, bukan saya, bukan para ulama. Ini Nabi yang nyampaikan langsung. Aqra'um li kitabillah. Hendaknya mengimami suatu kaum adalah dia yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah. Lalu Nabi SAW menyampaikan, ya, di dalam hadis ini, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Hendaknya salah seorang dari kalian tidak mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Nah, ini menjadi aturan main juga jemaah. Jadi meskipun kita paling banyak hafalan Qur'annya, paling baik bacaan Qur'annya, tapi kalau kita berada di wilayah orang, itu nggak boleh lancang main masuk ke mihrab dan ngimamin. Pas qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, langsung maju dia ke mihrab. Ini nggak diperbolehkan. Meskipun dia meyakini dia adalah satu-satunya orang yang paling banyak hafalan Qur'annya dan paling bagus bacaannya. Dan ini min babil adab. Ini diantara bentuk adab di tengah-tengah masyarakat. Karena nanti akan ada orang-orang yang tersinggung. Loh kan biasanya saya ngimam, ini siapa tiba-tiba masuk? Akan terjadi fitnah di tengah-tengah jamaah. Sholat udah mulai nggak khusyuk, apalagi imam yang biasa ngimaminnya, itu udah paling nggak khusyuk. Lihat aja nih orang. Ini bocah dari mana nih? Ini selesai sholat, pokoknya saya jegat nih. Jadi Nabi pun jamaah ketika memberikan barrier tersebut, memberikan syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi imam dalam sholat, itu tetap Nabi memperhatikan adab. Jadi kata para ulama, kalau kita ada di masjid orang, meskipun kita yang paling banyak hafalan Qur'annya, kita paling bagus bacaan Qur'annya, tidak boleh tiba-tiba maju mengimami orang-orang padahal di situ sudah ada imam tetapnya. Meskipun imam tetapnya kalah banyak hafalannya sama kita dan kalah bagus bacanya sama kita, nggak boleh lancang masuk ke masjid orang terus jadi imam. Dan ini sebenarnya bukan tentang imam saja, sama azan juga gitu. Misal kita pulang kampung jamaah, ya, kita kan lama di kota, pulang kampung setahun sekali. Di situ udah ada imam tetapnya, sudah ada muadzin tetapnya. Waktu azan masuk, tiba-tiba muadzinnya pengen ngambil mic, kita udah duluan ngerebut mic-nya gitu. Dengan dasar misalnya suara azan kita lebih bagus, makharijul hurufnya lebih bagus. Itu nggak diperbolehkan. Ya, karena di situ sudah ada wilayah kekuasaan seseorang. Masjid orang itu adalah wilayah kekuasaan yang nggak boleh main ambil alih begitu saja. Dengan alasan apapun. Ini diantara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, hendaknya seseorang tidak duduk di rumah seseorang ketika dia berkunjung ke rumah seseorang di tempat yang dimuliakan oleh si penghuni rumah, illa biizni, kecuali dengan izinnya. Sama ketika tadi kita kita berada di masjid orang, kalau orang itu mengizinkan, monggo silahkan. Ya, udah bapak aja yang imam, karena bapak ya tamatan pesantren, meskipun cuma 1 semester di pesantren, abis itu drop out gitu kan. Tapi ya pasti lumayan lah, megang setengah juz aja ada. Di sini Pak Ustadz, ya kan dipanggilnya Pak Ustadz aja, udah dari pesantren kan. Di sini Pak Ustadz, masya Allah, jangankan setengah juz, seperempat juz aja nggak ada. Karena di sini hafalannya ya tadi paling mentok tabat yada abi lahabi watab misalnya. Nah, sementara ustadznya udah tadi tamatan pesantren setengah juz, udah 1 juz bahkan, dia yang lebih didahulukan ketika dia faham sekali lagi fikih imamah dalam sholat. Nah, jamaah yang Allah muliakan, Asy-Syaikh
hafizahullah taala mengatakan, al haditsu dalil ala anna al muqaddam fi imamati shalah huwal aqra. Hadis ini menunjukkan bahwa yang didahulukan di dalam mengimami salat adalah dia yang aqra. Ya, apa maksud aqra tadi? Bimakna al-aktsaru hifdzan li kitabillah. Dia yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah. Lakin la budda an yakuna aliman bi ahkamis shalah. Tetapi dengan syarat orang yang paling banyak hafalan Qur'annya ini adalah dia yang paham tentang hukum-hukum salat. Tadi misal dia sudah paham tentang fikih salat berjamaah, fikih imamah sudah selesai. Idz laisa lil jahil bi ahkamis shalah an ya'umman nas. Karena mau bagaimanapun orang yang tidak mengerti tentang ahkamus shalah, tentang hukum-hukum seputar salat, baik salat sendirian atau salat berjamaah, ini tidak boleh mengimami manusia. Nanti khawatirnya malah jadi fitnah. Ya, sebagian saya pernah sholat di beberapa masjid jamaah. Ini imamnya mungkin bacanya lumayan lah. Mungkin hafalannya juga lumayan. Tapi nggak ngerti fikih sholat misalnya. Dia nggak tahu bahwasannya tumakninah itu rukun sholat. Itu kita baru ruku, dia udah bangun. Baru bangun, udah sujud. Baru sujud, duduk di antara dua sujud. Akhirnya kita nguber ngos-ngosan jemaah. Nah, kita masih muda nih, masih 30-an. Saya bayangin nih kalau ada aki-aki di sini gimana ceritanya. Baru ruku, bangkit. Baru bangkit, sujud. Baru sujud. Kasih jeda, kasih space sepuh-sepuh ini biar napas dulu gitu loh. Karena memang kan sunnahnya sudah kita bahas, yang namanya iktimam, bermakmum dengan seorang imam itu tunggu imamnya meletakkan keningnya di tempat sujud, baru kita bergerak turun sujud. Imamnya bangkit, duduk di antara dua sujud, sudah sempurna, baru kita bangkit dari sujud. Imamnya sudah meletakkan keningnya lagi di tempat sujud, baru kita nyusul. Pergerakan kita itu setelah imam sudah betul-betul sempurna dalam melaksanakan rukun sholat tersebut. Imamnya rukuknya udah sempurna, baru kita turun ruku. Jangan membarengi, apalagi mendahului. Ini gara-gara imam yang baru pas selesai rukunnya sempurna, langsung bangkit lagi, kita yang pusing jemaah. Ya, makanya tetap harus dia diberikan syarat sudah menguasai ahkamus sholah. Hukum seputar sholat sudah selesai, minimal. Seperti orang mau dagang aja jamaah. Di zaman Umar kan begitu. Tidak diperkenankan berjualan di pasar kami. Muslimin punya pasar di Madinah waktu itu. Menggusur pasarnya Yahudi. Kata Umar bin Khattab, tidak halal berdagang di pasar kami ini illa man faqihah, kecuali dia yang sudah faqih, minimal fikih muamalat dia sudah menguasai, bab tentang riba, tentang jual beli, bab tentang sewa menyewa, pinjam meminjam, pokoknya terkait fikih muamalah sudah harus selesai. Nah, harusnya kan kayak gitu jamaah. Kalau kita sebelum beramal tuh, ya bab yang akan kita amalkan itu sudah selesai ilmunya, kan begitu. Makanya Imam Bukhari menulis babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalam Sahih Bukhari-nya bab ilmu dulu. Sudah kita kuasai dulu ilmunya, baru berucap dan berbuat, baru beribadah. Jadi dalam Islam tuh nggak ada learning by doing, tuh nggak ada. Belajar sambil jalan aja gitu, nggak bisa. Ilmui dulu, baru kita berbuat, baru action. Supaya jangan sampai berbuat tanpa didasari ilmu. Jadi orang mau berjualan, Bapak Ibu mau jualan baik offline ataupun online, itu hendaknya sudah menguasai fikih jual beli, sudah menguasai fikih riba, sudah menguasai fikih dropship, fikih-fikih muamalat kontemporer umpamanya. Yang mau nikah, dia harus sudah menguasai fikih nikah. Begitu. Yang mau puasa, berarti fikih puasanya sudah harus selesai. Yang mau berkurban, fikih berkurban sudah harus selesai. Yang mau sholat, fikih sholatnya juga sudah harus selesai. Sehingga ketika dia melakukan ibadah tersebut, ibadahnya betul-betul didasari ilmu. Sehingga nggak ada fitnah di tengah-tengah jamaah. Sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, boleh ya seseorang sholat rakaat pertama baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dalam satu rakaat, boleh. Yang penting sholat sendirian, jangan sama jamaah. Kalau dia sholat sama jamaah, kata Nabi, fal yukhaffif,
hendaknya dia meringankan. Ini enggak, karena dia masih muda, tadi masih 17 tahun, lagi semangat-semangatnya. Nah, di belakangnya udah yang pada nggak semangat. Ini kan repot. Nah, akhirnya apa? Terjadilah kisru di masjid. Wah, imamnya nggak bener nih. Mentang-mentang gitu kan. Kalau udah mentang-mentang kan repot udah, Pak. Yang disalahkan nanti kitabullahnya lagi. Mentang-mentang hafalannya banyak, mentang-mentang suaranya bagus. Loh, memang itu sebenarnya didahulukan. Masalahnya kita belum memastikan ini anak sudah paham fikih imamah atau belum. Jadi tetap syarat itu mesti diberikan. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan, "Wala yakhfa anna mahalla taqdimil aqra innama huwa haitsu yakunu 'arifan bima yata'ayyan ma'rifatuhu min ahwalis shalah." Kata Ibnu Hajar rahimahullah, tidak asing bagi kita dan apalagi bagi para ulama bahwa maksud dari mendahulukan orang yang paling banyak hafalannya itu setelah dia betul-betul sudah mengetahui hal-hal yang wajib diketahui tentang perkara sholat. Setelah hal-hal yang wajib diketahui tentang perkara sholat dia sudah paham, ya sudah, berarti sudah selesai, dapat lisensi, boleh jadi imam. Fa'amma idza kana jahilan bidzalik fala yuqaddam ittifaqan. Adapun orang yang enggak paham tentang fikih salat, maka para ulama ittafaqa. Para ulama sepakat tidak boleh mendahulukan dia dari orang yang sudah paham fikih salat. Jadi sebenarnya standar utamanya dia sudah paham fikih salat atau belum. Bukan cuma sekedar hafal, bukan cuma sekedar paling bagus bacaannya, bukan sekedar paling baik penguasaan terhadap hukum syar'i. Fikih sholatnya udah selesai belum? Fikih menjadi imamnya sudah selesai apa belum? Kalau belum, tidak layak didahulukan. Kata siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukil kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Fahada binisbati liman ba'da sahabah. Dan kasus ini, kata Syekh, terjadi di zaman setelah para sahabat wafat. Amma sahabah radhiyallahu anhum, adapun para sahabat Nabi, semoga Allah meridhai mereka, faqad jama'u bainal qira'ati wal ilm. Maka para sahabat itu sudah menggabungkan antara qiraat dengan ilmu, dengan pemahaman. Yaqulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna la natajawaz an 10 ayatin hatta na'rifa amroha wa nahyaha wa ahkamaha." Kita dulu belajar sama Nabi Al-Quran, talakinya sahabat sama Nabi, para jamaah, itu modelnya itu tidak melanjutkan lebih dari 10 ayat, sampai 10 ayat itu betul-betul diketahui perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan hukum-hukum yang ada di dalam 10 ayat itu. Selesai semua, bahkan sudah diamalkan, baru lanjut belajar 10 ayat berikutnya. Jadi belajarnya nggak banyak-banyak. Belajarnya itu per 10 ayat. Talakinya per 10 ayat. Tapi benar-benar ngelotok 10 ayatnya jemaah. Bukan cuma sekedar hafal, tapi faham dan juga mengamalkan 10 ayat tersebut. Makanya jadi generasi terbaik. Hari ini kita ini cuma memprioritaskan hafalan. Bukan nggak bagus. Jangan salah paham. Hafalan tuh baik, bagus, dan itu memang selalu menjadi step atau langkah pertama para ulama sebelum menuntut ilmu syar'i. Yang namanya orang mau belajar agama jemaah, itu udah menjadi kebiasaan para ulama salaf kita dulu. Mereka tidak mungkin belajar ilmu agama sebelum hafalan Qur'annya selesai. Itu udah jadi kaidah buat mereka. Nggak mungkin belajar hadis Arba'in Nawawi misalnya, belajar Riyadhus Shalihin, menghafal Bulughul Maram sebelum hafalan Qur'annya selesai. Makanya mereka rata-rata 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun paling lambat sudah hafal Quran. Karena semakin lama, semakin telat hafalan Qurannya, nggak belajar-belajar jemaah. Nah hari ini kita kenapa generasi kita amburadul pendidikannya? Karena Qur'annya aja belum selesai, kita udah bahas tentang 2 tambah 2, 4. Ibu Budi pergi ke pasar, Bapak Budi menunggu di rumah.
Baca bahasa Indonesia aja mah. Udah belajar penyerbukan, udah belajar, bukan nggak baik. Ini tentang skala prioritas yang kita cari ketika kita menuntut ilmu. Step pertamanya adalah menghafal Quran. Jangan dengerin orang-orang zindik yang mengatakan nggak perlu hafalan Quran itu. Percuma hafal tapi nggak paham. Nggak juga begitu. Karena awal menuntut ilmu, ini udah jadi kebiasaan para ulama kita jemaah. Awal menuntut ilmu itu hafalan. Yang hari ini udah mau dihilangkan nih, makanya ujian semuanya open book. Jamaah ibu-ibu nih, saya pegang di mana aja. Dengar kata ujian aja udah keringat dingin. Ya kan? Pas saya bilang open book, keringatnya langsung hilang tiba-tiba. Karena memang anak-anaknya juga seperti itu. Biasanya di sekolah sekarang udah mulai ada ya ujian open book. Karena bagi sebagian orang katanya hafalan tuh nggak penting, yang penting paham. Buat apa hafal tapi nggak paham? Loh, kok analoginya jadi begitu? Kenapa kita analoginya nggak dibalik? Hafal dan paham seperti para sahabat. Hafal dan paham. Step pertama menghafal, step keduanya memahami. Step terakhir mengamalkan, karena buah ilmu itu adalah amal. Kenapa nggak dibuat seperti sistemnya? Malah dihilangkan hafalannya, kan ngaco berarti. Makanya yang lahir dari sistem pendidikan kita ya begitu-begitu aja, nggak ada yang istimewa aja, Pak. Nggak ada istimewa, karena sistem pendidikannya begitu, dibentuknya seperti itu, kurikulumnya dibentuk seperti itu. Makanya sampai kapanpun nggak akan hadir Abu Bakar, nggak akan hadir Umar, nggak akan hadir Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, nggak akan hadir. Karena cara kita mendidik umat ini, itu nggak kita samakan dengan bagaimana Nabi mendidik umat waktu itu. Padahal Imam Malik udah kasih garansi jemaah. Kata Imam Malik, lan taslu akhir hadil ummah illa bima saluha bihi awwaluha au kama qala. Kata Imam Malik, perjalanan akhir umat ini tidak akan baik sampai cara memperbaikinya itu sama dengan cara Nabi memperbaiki para sahabat waktu itu. Nah, gimana Nabi memperbaiki sahabat? Bagaimana Nabi mendidik para sahabat? Ya dengan mentalaki tadi. 10 ayat, ditalaki, dibacakan, sampai hafal, sudah hafal, difahami betul-betul tentang asbabun nuzulnya, tafsir ayat tersebut, hukum-hukumnya, lalu diamalkan. Karena buah ilmu itu harus sampai titik pengamalan. Nah, setelah itu benar-benar ngelotok, selesai, baru mereka wisuda. Jadi wisudanya itu bukan cuman wisuda hafalan, tapi betul-betul hafal, faham, dan juga mengamalkan apa yang sudah mereka hafal dan faham tersebut. Jadi di zaman sahabat nggak ada sahabat itu hafal doang tapi nggak faham, tidak menguasai hukum-hukum Quran, nggak ada. Di zaman sahabat tuh yang hafal, ya dia yang faham dia yang mengamalkan. Hari ini kan beda-beda. Dia mah percuma Pak Ustadz, hafal Quran doang, tapi kelakuannya kayak gitu. Kan ada tuh jamaah hari ini. Kalau zaman sahabat nggak ada, nggak mungkin hafalannya itu kontradiktif dengan kepribadian dia, dengan kelakuan dia sehari-hari. Enggak. Orang yang tiap hari dibina Al-Quran, ditanamkan Al-Quran, itu hasilnya nggak mungkin buruk-buruk, jelek-jelek, mustahil. Kalau hasilnya buruk, berarti cara kita nanamin Qurannya yang salah. Itu yang harus jadi revisi jemaah. Bukan hafalan yang dibuang. Enggak, hafalan Quran tetap harus menjadi standar. Bahkan kalau bisa di sekolah-sekolah negeri, ya, apalagi sekolah Islam negeri. Nah, ini jadi masukan lagi nih. Buat MTS, buat MAN, jangan lulusin anaknya sampai selesai 3 juz umpamanya. Biarin, jungkir balik tuh orang tuanya. Mau dimasukin ke lembaga khusus hafalan kayak terserah. Tapi hafalan Quran itu penting jemaah. Jangan sampai lulus 6 tahun MTS, madrasah, 1 juz pun nggak hafal. Nggak mungkin. Apalagi udah lanjut ke kampus Islam negeri. Ya, UIN misalnya. UIN mana aja. Berapa tahun jamaah S1? 4 tahun. 4 tambah 6, 10. Nggak hafal 1 juz. Allahu Akbar. Backgroundnya apa? Dari MTS, MAN, sampai kuliah. Backgroundnya agama. Tapi 1 juz pun nggak hafal. Apalagi bicara faham. Apalagi bicara pengamalan. Nah, itu beda lagi tuh. Nah, ini di zaman ini yang kita perlu benahi jamaah. Sistem pendidikannya memang yang perlu kita
benahi dan kita sesuaikan dengan bagaimana dulu Nabi menanamkan Quran kepada para sahabat. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis tadi jemaah, al-haditsu dalil ala anna al-a'immah idza tasawaw fil qira'ah fa innahu yuqaddam a'lamuhum bisunnah. Hadis tadi menunjukkan bahwasannya para imam nih, calon imam banyak nih. Misal kita nih, jamaah kita pengen terima lah imam tetap di sebuah masjid gitu kan kita seleksi. Setelah masing-masing dalam Al-Qur'annya sama, paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, fa innahu yuqaddam a'lamuhum bisunnah. Maka yang jadi poin berikutnya, yang jadi pertimbangan berikutnya adalah dia yang paling menguasai sunnah Nabi. Maksudnya apa? Tadi dijelaskan oleh para ulama, yang paling menguasai hukum-hukum syar'i, yang paling menguasai fikih toharoh, fikih sholat, fikih puasa, fikih haji, fikih zakat, terlebih fikih imamah. Dia yang didahulukan. Wa huwa afqahuhum fi dinillah. Dia yang paling faqih terhadap dinullah. Kalau kita bicara dinullah, berarti masuk juga di situ ranah akidah. Dia yang paling baik pemahaman tentang sunnah nabawiyah misalnya. Apalagi dia sudah menguasai usul fikih, kaidah fikih. Nah, itu udah jadi nilai plus tuh. Kalau kita mau menerima calon imam baru misalnya, itu sudah jadi nilai plus. Fa in tasawau, kalau mereka masih sama dalam hal tersebut, yuqaddam aqdamum hijrah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi zamani. Maka didahulukan orang yang hijrah bersama Rasul pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au aqdamum hijrah min biladil kufur ila biladil Islam. Atau dia yang lebih dulu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annal mutaqaddim asbaq ilal khair. Kenapa demikian jamaah? Karena secara logika orang yang lebih dulu hijrah itu maknanya dia yang lebih dulu mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Wa aqrabuhum ila ma'rifati syara' mimman ta'akhkhar. Dan dia yang lebih dekat dengan pemahaman terhadap syariat dari orang yang terlambat hijrah. Ya, jadi yang hijrah duluan, misal ada sebagian kita, baik hijrah maknawi atau hijrah hakiki ya. Ada orang yang masa mudanya misal 20 tahun dihabiskan buat maksiat, terus dia baru hijrah nih, hijrah maknawi, kalau kata orang baru tobat. Itu tidak boleh didahulukan dari yang semenjak kecil dia sudah baik perangainya, sudah baik hafalannya dan seterusnya. Fa in kanu fil hijrah sawa fa aqdamuhum islaman wa huwa akbaruhum sinnan. Kalau seandainya dalam hal hijrah masih sama juga, maka yang lebih dahulu masuk Islam, atau dengan kata lain dia yang lebih tua yang didahulukan. Makanya sulit jamaah kalau kita pengen geser Imam Masjidil Haram jamaah. Kita lagi umroh nih, pengen geser Imam Masjidil Haram, susah. Untuk pengen geser Syekh Sudes misalnya. Beliau ini udah prof, guru besar dalam bidang Al-Qur'an ya. Kemudian paling tua juga, paling lama ngimamin di situ. Udah gitu rumah orang gitu kan. Udah nggak bisa jemaah. Jadi kalau ada anak-anak sekarang jemaah berharap jadi imam Masjidil Haram, kalau saya ngerti tentang bagaimana sistem di sana itu hampir sulit jemaah. Tapi kalau mau ngimamin di Saudi masih mungkin, selain Masjidil Haram. Ya, atau di Jazirah Arab jadi imam di Emirat, jadi imam di Qatar misalnya. Ya, jadi imam di Dubai, di Abu Dhabi misalnya. Itu masih mungkin. Tapi kalau Masjidil Haram enggak, itu benar-benar dikontrol sama kerajaan. Dan syarat utamanya mesti orang Arab asli masalahnya itu. Jadi memang udah nggak bisa digeser deh. Kecuali nanti antum yang jadi rajanya, itu nggak mungkin juga, lebih nggak mungkin lagi. Ya. Jadi untuk imam Masjidil Haram susah jamaah. Tapi imam di Mekah itu masih mungkin selain Masjidil Haram. Untuk geser Syekh Sudes itu berat jamaah. Ya, geser Syekh misalnya Mahir Al-Ma'aiqili misalnya, susah. Karena secara keilmuan terhadap Quran luar biasa, hafalannya mungkin, bacaannya bagus, pemahaman terhadap agama luar biasa, susah, udah geser mau gimana. Ya. Itu yang jadi pertimbangan terakhir, paling tua usianya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan annal imam al-a'zam au al-wali min qibalihi ahaqqu bil imamah min ghairi minal madhkurin.
Hadis tadi menunjukkan bahwa imam a'zam itu maksudnya dia imam dalam sebuah kawasan atau wilayah. Bisa gubernur, bisa wali kota. Itu kalau datang ke masjid di wilayahnya, dia yang lebih didahulukan. Kalau dia lagi-lagi faham fikih imamah. Meskipun hafalan Qurannya tidak sebanyak imam tetap di masjid itu. Jadi imam tetap di sebuah masjid, misal ada gubernur Jakarta ke Istiqlal. Di Istiqlal sudah ada imam tetap, ya kan? Itu kita nggak usah ragukan lah imam Istiqlal kan. Kalau misalnya gubernur Jakarta ke situ datang, maka yang lebih diprioritaskan sebenarnya secara hukum syar'i gubernur Jakarta yang jadi imam di situ. Kecuali dengan izinnya. Kecuali gubernur Jakarta bilang sama imam Istiqlal, udah silakan ustadz saja jadi imam. Diizinkan, baru dia berhak. Kalau tidak, yang lebih berhak adalah penguasa di sebuah wilayah. Baik wali kota, gubernur, lurah nih. Kalau lurah di sini siapa jemaah? Nah, ada lurah ke sini, dia suruh jadi imam, biarin keringat dingin gitu. Camat misalnya kan, daerah sini, dia jadi imam. Kecuali dia nyerah, udah nyerah deh. Pak, saya imam tetapnya aja. Itu baru kita dahulukan imam tetap di Masjid Darul Ulum. Tapi kalau enggak, maka imamah a'zam, ya, wali kota, gubernur, lurah, camat, RT. Nah, RT di sini siapa RT? Nah, RT tuh duluin tuh jemaah. Ibu-ibu RT-nya. Nah, makanya RT jangan ibu-ibu, pusing. RT-nya bawa bapak kalau bisa, biar jadi imam. RT juga, imam juga. Oh, Masya Allah. Itu dicari tuh sama ibu-ibu di komplek KPAD itu langsung. Langsung jadi RT teladan jemaah. Karena memang begitu, dulu juga begitu. Abu Bakar khalifah, imam masjid juga. Umar khalifah, imam masjid juga. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir jemaah. Wa imamul masjid ahaqqu fi masjidi bil imamah min ghairihi. Imam masjid itu lebih berhak menjadi imam di masjidnya ketimbang imam yang lainnya. Meskipun imam yang lain lebih banyak hafalan Qur'annya. Tapi di masjid itu dia imam tetapnya misalnya. Maka orang lain yang hafalan lebih banyak nggak boleh tiba-tiba menggeser posisi imam tersebut. Illa minal imamil a'zam, kecuali tadi imam a'zam, wali kota, gubernur yang datang ke KPAD, dia yang lebih berhak ngimamin di Darul Ulum ini. Au naibuhu, atau wakilnya. Illa idza adzina bitaqdimi ghairihi falhaqqu lahu. Kecuali dia memberikan izin untuk orang lain yang mengimaminya, maka hak itu diserahkan kepada orang tersebut. Wa kadza sahibul bait, begitu juga sahibul bait, orang yang punya rumah. Lau shalla fihi li'udhrin, kalau dia sholat di rumah karena uzur, misal sudah telat memang, ya akhirnya mau nggak mau sholat di rumah, maka dia lebih didahulukan daripada tamunya. Jadi kalau di rumah kita ada tamu jemaah, meskipun tamu kita paling banyak hafalannya, itu tamu nggak boleh lancang untuk maju menjadi imam sholat, kecuali jadi dapat izin dari kita. Ya, ini menjadi aturan main di dalam fikih imamah yang harus kita hafal tadi dan fahami bersama, supaya jangan sampai terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat kita, terjadi kecemburuan, mentang-mentang dia hafalannya banyak, tiba-tiba kita lagi di belakang mihrab gini nih, imam tetap biasanya nih, langsung digeser, dia masuk jadi imam. Nah, ini kan lancang berarti. Ini nggak diperbolehkan jemaah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dari materi pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan jemaah yang ingin sampaikan, saya persilahkan. Oh ya, boleh Pak, silakan Pak. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi mudah-mudahan kita mendapatkan imam maupun muadzin yang baru. Ya. Terima kasih infonya seperti ini. Memang kita sedang berjalan Pak, mudah-mudahan kita pakai. Jadi buat saya sampaikan persyaratan imam. Bagaimana persyaratan untuk muadzin? Apa aturan tertentu? Tadi itu yang pertama. Yang keduanya,
Ini di luar teks konteks tadi. Apakah kita boleh mengkodekan sholat yang sudah kita kerjakan beberapa lama yang lalu mungkin? Apa? Kodok. Sholat. Mengkodok. Iya. Iya. Yang sudah berapa tahun mungkin kita dan dengan berbagai alasan. Iya. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan pertama tentang kalau imam itu ada kriterianya, apakah muadzin ada kriterianya? Jelas, Pak. Muadzin juga ada kriterianya. Kriteria yang pertama, dan ini paling utama karena Nabi yang menyebutkan bahwa muadzin ini adalah orang yang menjaga amanah waktu sholat. Berarti mau tidak mau kita harus cari orang yang betul-betul amanah, komitmen menjaga waktu-waktu sholat. Supaya jangan sampai muadzin mau bagus kayak gimana pun suaranya, sholat zuhur azannya jam 2:30. Nah, yang ada di demo sama masyarakat, ini mana muadzin yang nggak ada. Di wilayah itu cuma satu masjidnya lagi. Sehingga orang bingung, ini udah masuk waktu sholat apa belum, kan gitu. Makanya syarat mutlak seorang muadzin, dia harus siap standby. Dia orang yang amanah menjaga waktu sholat. Belum waktunya jangan azan, sudah masuk waktunya segera azan. Karena ini masalahnya bukan terkait sholat jamaah saja. Kalau sholat jamaah bisa bisa sambil nunggu antara azan dan iqamah gitu kan. Ada sholat-sholat qobliyah gitu kan. Nunggu jamaah lain datang. Tapi kalau ibu-ibu di rumah, perempuan, dia mau segera sholat, kalau belum azan, padahal waktu sudah masuk, kan jadi rancu juga di tengah-tengah masyarakat nantinya. Maka ketika belum masuk waktunya, ya jangan diazan. Jangan dibilang, saya mau pergi nih, udah azannya jam 11 aja deh, gitu. Ntar biarin sholatnya mah terserah gitu. Enggak, azan itu ketika waktu sholat sudah berkumandang. Waktu sholat sudah masuk, azan baru berkumandang. Waktu sholat belum masuk, ya jangan, karena nanti khawatirnya difahami bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Akhirnya orang sholat di luar waktunya, sehingga nggak sah. Kenapa? Karena diantara syarat sah sholat adalah al-ilmu bidukhulil waqt, tahu waktu sholat sudah masuk. Di antara tolok ukurnya adalah terdengarnya suara azan, gitu. Meskipun nggak mesti, karena bisa jadi di beberapa kasus kita nggak ketemu masjid, nggak ketemu musola, sedang safar, gitu kan. Nah, barulah kita menggunakan kriteria masuknya waktu sholat yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bayangan-bayangan itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita tinggal di sebuah perkotaan, di komplek misalnya, ya kita nunggu muadzin. Makanya muadzin jangan azan ketika waktu sholat belum masuk, dan ketika waktu sholat sudah masuk segera azan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, suaranya hendaknya bukan mesti sih ya, diusahakan yang bagus jemaah. Suara muadzin tuh hendaknya ketika dia kumandangkan azan, orang tuh semangat datang ke masjid. Semangat buat menjawab panggilan azan. Masalahnya Nabi mengatakan, "Idza adzanal muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kamu dengar azan berkumandang, kata Nabi, hendaknya kamu jawab. Kamu ucapkan apa yang diucapkan muadzin, ikutin. Nah, sekarang kalau azannya, mohon maaf Pak ya, kurang bagus, kita nggak bilang jelek. Insyaallah muadzin itu dapat pahala besar semua. Tapi suara azannya kurang bagus, kurang merdu misalnya. Maka ini akan membuat kita pertama males jawab seruan azan. Yang kedua membuat kita kurang semangat pergi ke masjid. Kalau ibu-ibu kurang semangat buat menunaikan langsung ibadah sholat. Yang paling penting itu jawab azannya itu Pak. Karena itu sunnah, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Karena perintah dari Nabi SAW untuk mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Beda Pak. Kalau azannya keras suaranya, bukan cuma sekedar keras tapi teriak-teriak gitu, tapi suaranya bagus, itu kita langsung berpaling dari suara-suara yang lain dan langsung nyimak suara azan. Beda. Coba kalau kita nyimak azan Masjidil Haram, Pak, azan Masjid Nabawi, azan masjid-masjid di Istiqlal misalnya. Itu Masya Allah, suaranya merdu-merdu gitu kan. Memalingkan kita dari suara-suara lain selain azan. Jadi fokus langsung dengar azan dan fokus menjawab seruan azan. Itu yang diharapkan dari muadzin yang suaranya bagus. Ya, jadi pertama amanah, kedua hendaknya suaranya suara yang merdu, suara yang bagus. Jadi kalau kita mau ngetes orang, ya itu harus kita prioritaskan juga menjadi bahan panelis untuk menilai apakah dia layak jadi muadzin di masjid kita atau enggak gitu loh. Kalau kecuali memang sudah dari dulu beliau azan di masjid ini, ya
Jangan digeser Pak, ini betul-betul harus dimusyawarahkan. Karena sebelum masjid ini direnovasi atau sebelum masjid ini ada, dia udah jadi muadzin gitu. Belum ada masjid, dia udah jadi muadzin. Jangan digeser udah. Belum ada masjid atau masjid belum rapi, masih surau dulu. Udah jadi imam. Jangan tiba-tiba digeser, Pak. Menerima imam baru, enggak. Ini musyawarahkan. Dikondisikan supaya jangan sampai ada perasaan yang terluka. Tadinya dia imam di sini, dia cari masjid lain karena terluka perasaannya kan. Maka ini juga perlu kita perhatikan di dalam kita berjamaah. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apakah kita wajib mengqadha salat kita tinggalkan. Terjadi khilaf para ulama. Jadi pertama Pak, salat yang kita tinggalkan itu ada yang karena uzur, ada yang tidak karena uzur. Artinya sengaja memang ditinggalkan. Yang karena uzur wajib diqadha berdasarkan ijma ulama. Sepakat para ulama, orang yang meninggalkan sholat karena uzur, semisal ketiduran, lupa, terus kemudian dia ingat, dia tidur, kemudian dia bangun, dia pingsan, ya baik karena dia operasi, suntik anestesi atau pingsan tanpa sebab, ketika dia siuman, dia wajib mengqadha sholatnya. Itu berdasarkan ijma para ulama, nggak ada khilaf di sini. Tapi yang kedua, kondisi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, di sini terjadi khilaf di kalangan ulama. Apakah dia wajib mengqadha atau tidak? Tapi yang pasti dia wajib bertaubat. Itu udah pasti. Wajib bertaubat dan memenuhi semua syarat-syarat taubat. Apa syarat taubat? Menyesal, berjanji, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Dan segera tinggalkan perbuatan itu. Maksudnya, jangan lagi dia meninggalkan sholat. Sesegera mungkin, waktu sholat berikutnya dia harus sholat. Itu syarat-syarat taubat yang harus dia penuhi. Nah, jadi kalau taubatnya wajib, qadha-nya ini khilaf para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat dia tetap wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Meskipun sengaja. Kenapa? Karena sesungguhnya kewajiban sholat yang ada pada kita ini tidak akan hilang begitu saja sampai dia ditunaikan. Kiasnya kepada hutang, Pak. Ya, kata para ulama, hutang itu dia ada dua cara membebaskannya. Ima kita bayar atau dibebaskan sama yang punya hutang. Kalau enggak, hutang itu masih sama kita enggak, Pak? Meski yang kita hutangi udah meninggal. Ahli warisnya udah meninggal, kitanya udah meninggal, masih sama kita enggak? Masih. Bahkan Nabi mengatakan semua dosa orang mati syahid itu diampuni sama Allah, kecuali masalah hutang itu nanti akan ada tetap di mahkamah Allah. Saking beratnya urusan hutang tuh, Pak. Nah, jadi utang itu kan bisa dua cara menunaikannya. Dibayar atau yang memiliki utang dikatakan, udah kamu saya bebaskan. Udah, nggak ada lagi itu utang. Kalau sholat gimana Pak cara bebasinnya? Nggak ada lagi. Kecuali kita wajib tunaikan. Karena Allah nggak mengatakan kepada kita, ya jangan sampai nanti, oh nggak juga Pak Ustadz. Tadi saya di mimpi saya Allah bilang, kamu nggak usah menunaikan sholat yang pernah kamu tinggal. Ini mimpi dari setan Pak. Nggak ada ceritanya. Udah kamu tobat aja. Nggak ada. Kewajiban sholat yang kita tinggalkan masih di sini nih Pak, sampai hari kiamat nanti. Jadi setiap kewajiban tuh begitu, numpuk di pundak, sampai kita mati kita masih bawa kewajiban-kewajiban tersebut. Yang ninggalin puasa juga gitu. Sampai dia mati nggak pernah diqadha, ya udah, ini di sini nih Pak, di pundak nih. Makanya nanti orang-orang yang meninggalkan kewajiban itu nanti bungkuk tuh pundaknya, tuh berat beban kewajiban itu Pak yang ditinggalkan itu. Dan nggak ada cara lain kecuali diqadha. Karena Allah tidak menyatakan telah membebaskan kewajiban kita Pak, yang kita tinggalkan di masa lalu. Jadi kewajibannya tobat, yang kedua qadha menurut jumhur ulama. Sebagian mengatakan dia tidak perlu mengqadha, cukup baginya bertobat karena tidak ada dalil yang tegas menunjukkan ya di dalam sunnah nabawiyah bahwa kalau orang itu meninggalkan sholat sengaja dia wajib mengqadha sholat. Yang ada kalau dia punya uzur. Kalau nggak ada uzur, tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang menjelaskan kalau dia kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia wajib mengqadha. Nggak ada riwayat seperti itu. Karena ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Allahu a'lam, saya lebih condong pada pendapat jumhur ya bahwasannya dia tetap diwajibkan
mengqadha salatnya selain dia bertaubat kepada Allah, sebanyak apapun salatnya, selama apapun yang sudah dia tinggalkan. Baru sekarang kewajiban mengqadha dan lupa berapa tahun ninggalin salat, ya udah, kira-kira aja berapa, antara 2 sampai 3 tahun, ambil yang paling banyak 3 tahun. Seandainya kita wafat sebelum kita bisa bayar, mudah-mudahan Allah berikan kita pemaafan karena sudah ada usaha untuk membayar. Wallahu taala ala wa a'lam. Jazakallahu khairan. Pertanyaan soal Baik, saya pikir cukup. Kita akhiri kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan di pagi yang Allah berkahi ini Allah menjawab semua doa dan harapan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.